Jangan lagi ada arogan, jangan lagi ada kesombongan, tetap rendah hati walaupun ya ibaratnya dia lagi di atas. Konflik antara Ruben Onsus dan Sarwendah kembali memanas setelah Ruben mengungkap kesulitannya bertemu kedua putrinya. Meski putusan pengadilan telah mengatur pembagian waktu bersama anak, Ruben mengaku akses tersebut tidak berjalan sesuai kesepakatan. Kerinduannya mendorong berbagai upaya dilakukan, mulai dari komunikasi langsung hingga mencoba menjemput anak-anaknya sepulang sekolah demi bertemu dan berkumpul bersama mereka. Namun upaya tersebut berakhir mengecewakan karena pihak sekolah tidak mengizinkannya membawa pulang kedua putrinya. Nama Ruben disebut tidak tercantum dalam daftar penjemput resmi yang diterima sekolah, sehingga permintaannya ditolak. Situasi itu membuat polemik hak pertemuan semakin memanas. Terlebih muncul keluhan bahwa perannya sebagai ayah mulai terpinggirkan di tengah kedekatan anak-anak dengan lingkungan baru pasca perceraian dan konflik berkepanjangan tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ruben Onsu, wow, Cici sampai izin dulu. Lalu adanya percakapan layaknya berumah tangga. Saya di sini hanya menyelamatkan anak saya. Thalia masih ada ayahnya. Di sini terlihat Thalia sudah berbeda. Saya sangat mengenal anak saya. Ini bukan dia. Ini hasil dari para penghasut yang sadis. Saya baru melihat video ini. Ternyata sudah terlalu jauh mereka melibatkan anak saya dalam pekerjaan mereka. Jangan bilang dan jangan gunakan kalimat anaknya yang mau. Ya dewasalah. Yang dewasalah yang harus mengingatkan dan segera dibawa keluar dari kamera. Kalau melihat tayangan ini berarti memang anak saya ada dalam live jualan. Apa nama minyak ini? Ini live aplikasi apa kok memperbolehkan anak di bawah umur ada? Maaf, di sini saya tidak mencari pembenaran. Di sini saya hanya sebagai orang tua yang punya hak juga untuk menyelamatkan anak saya, juga sebagai bukti untuk tidak jadi para pengikut pasangan sweet ini. Saya doakan bahagia terus, tapi permintaan saya jangan libatkan anak saya. Ayo, berdiri di kaki sendiri. Dan urusan kami telah usai, tapi urusan anak kami tetap orang tuanya. Jadi, jangan sibuk membahas masa lalu. Nanti akan semakin banyak orang yang membuka masa lalu idola kalian. Dan itu nggak penting buat saya, karena udah bukan urusan saya. Fokus tentang waktu anak dan memberikan pikiran dan membelikan pikiran anak saya. Saya akan terus kejar sampai kapanpun jika itu tentang anak. Semoga segala usaha saya Allah mudahkan. Sekarang mereka membahas tentang hak asuh anak gitu. Jadi Ruben Onsu dan juga Ruben Onsu kalangannya pengen untuk mengambil hak asuh anaknya gitu, karena mereka merasa bahwa anaknya Sarwendah sudah dieksploitasi, dibawa ke live dan sebagainya, dan ada hubungan yang tidak wajar antara Sergio dan juga anak-anaknya gitu. Jadi aku sedang berpikir membahas tentang kebutuhan dasar dari manusia gitu. Nah, kalau misalnya dilihat nih dari sisi 5 kebutuhan dasar manusia yang menurut Abraham Maslow, sebenarnya sederhana bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada berbicara tentang fisiologis, di mana anak itu butuh makan, minum, bernafas, tidur, istirahat, atau dan sebagainya gitu. Nah, yang pastinya kalau ini aku sih yakin bahwa mau Sergio Sarwendah, mau Desi, Ruben Onsu, ya mereka bisa memberikan kebutuhan itu untuk anaknya gitu. Kalau berbicara tentang kebutuhan tentang keamanan dan keselamatan gitu. Nah, ini yang perlu untuk dipertanyakan, apakah anak itu merasa aman atau enggak bersama dengan
kedua pihak gitu. Jadi kalau ini berbicara tentang tempat tinggal, perlindungan dari kekerasan, keamanan finansial, jaminan kesehatan, lingkungan yang stabil gitu. Nah, jadi kalau berbicara tentang ini, berbicara tentang bagaimana dia merasa secure dengan orang yang bersama dengan mereka. Terus kalau misalnya kita lihat antara hubungan antara Sergio dengan juga anak-anaknya Sarwenda, pertanyaannya apakah ada muncul rasa takut dari anak-anak itu gitu. Jadi ini perlu untuk diamati oleh KPI juga gitu. Jadi KPI jangan asal ngomong, asal ngaur ngidul bahwa sudah ada hubungan tidak wajar gitu. Nah, jadi pertanyaannya apakah hubungan antara anak-anak itu dengan Sergio itu mereka ada rasa takut atau enggak, atau apakah mereka itu ada merasa tidak nyaman atau enggak, atau justru mereka sudah sangat nyaman akhirnya mereka panggil Dedi gitu. Jadi nggak mungkin anak itu dengan senatural itu panggil Dedi kalau seandainya mereka merasa bahwa tidak aman, tidak nyaman, atau merasa tidak suka dengan orang itu gitu. Tetapi justru kalau seandainya mereka merasa hidup mereka itu terjamin, terjaga dan sebagainya, ya hal yang wajar sih kalau mereka akhirnya panggil Dedi gitu. Bagaimana dengan untuk ayahnya gitu? Ya kita lihat aja bagaimana interaksi antara ayahnya dengan anak-anak yang lain gitu. Coba kita lihat bahwa bagaimana ayahnya dengan dedinya menunjukkan kasih sayang terhadap anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya Onyo dengan Ruben, kira-kira interaksinya seperti apa? Apakah interaksinya hal yang wajar gitu? Kalau misalnya anak kecil banget pun, misalnya anak usia di bawah 2 tahun, kita tidak mengizinkan untuk cium bibir gitu. Kenapa? Karena memang di mulut kita itu banyak sekali bakteri. Aku coba bahas dari segi sainsnya. Banyak sekali bakteri. Jadi jangan sampai kita mencium anak-anak di bibirnya gitu. Karena memang imun anak-anak sama imun orang dewasa itu beda jauh gitu. Jadi ya itu sudah tidak aman gitu. Aku belum membahas tentang penyimpangan orientasi seksual, tetapi aku lebih membahas dari segi saintisnya gitu. Jadi teman-teman aja yang menilai. Terus yang selanjutnya berbicara tentang kebutuhan sosial atau rasa memiliki, belonging needs gitu. Jadi apakah orang itu merasa bahwa dirinya itu, keberadaannya itu dikasihi? Apakah dia merasa dihargai? Apakah dia merasa kekeluargaannya terjalin? Apakah dia punya rasa kasih sayang? Apakah dia mempunyai menjadi bagian dari kelompok itu sendiri, merupakan bagian dari keluarga itu sendiri gitu. Nah ternyata kalau misalnya dilihat bahwa ya anak-anak Sarwenda merasa kepemilikannya bersama dengan Sergio juga ada gitu. Jadi kalau misalnya dibilang bahwa KPI lagi nih, jangan asal ngaur ngidul. Jadi kalau KPI bilang itu sudah hubungan tidak wajar, ternyata mereka itu merasa saling mengasihi gitu. Jadi kalau misalnya dilihat bahwa itu adalah hubungan tidak wajar, ya coba didefinisikan lagi hubungan tidak wajar itu seperti apa gitu. Apakah mereka memang merasa saling memiliki, saling menghargai, saling mengasihi, saling menghormati satu sama lain begitu. Jadi perlu untuk diperhatikan kebutuhan untuk penghargaan gitu. Jadi pengakuan atas prestasi, apakah dia merasa diapresiasi atau enggak? Apakah merasa bahwa status sosialnya itu tidak diabaikan atau enggak? Apakah dia merasa, yang paling penting adalah bagaimana identitas anaknya, apakah mereka itu mempunyai harga diri yang positif atau enggak. Jadi ini hal yang perlu diselidiki lagi. Jadi lagi-lagi KPI jangan asal ngaur ngidul. Terus kebutuhan aktualisasi diri. Ternyata ya kalau misalnya dilihat bahwa ya mereka anak-anak Sarwenda itu bisa bersikap original bersama dengan Sergio gitu. Artinya apa? Berarti ternyata
mereka itu bisa merasa bahwa nyaman, dekat, dan juga merasa saling memiliki, sehingga mereka itu berinteraksi senatural itu sampai mereka juga bisa berinteraksi memanggil ayah sederhana itu gitu. Jadi kasih sayang ayahnya bisa lebih simple, lebih sederhana, lebih touch gitu. Jadi kalau misalnya ditanya gara-gara hubungannya Sarwenda dengan si Sergio itu memutuskan untuk nggak layak mereka untuk mengasuh anaknya, aku pikir salah sih, KPI salah benar di sini. Jadi nggak perlu untuk banyak bacot untuk memperkeruh suasana gitu. Jadi kalau misalnya ya udah, kalau mau coba untuk hak asuhnya dini kan, ya kita lihat aja nanti. Yang pastinya perlu untuk apple to apple kalau seandainya dilihat hubungan antara Sarwenda, Sergio dan juga si anak-anaknya, dilihat juga hubungan antara ya anaknya Ruben Onsu dengan interaksinya dengan anak-anak, termasuk dengan Onyo. Apakah ada interaksi yang wajar atau enggak gitu. Yang pastinya kalaupun orang tua kandung mencium bibir anaknya itu nggak wajar juga, karena memang dari segi saintisnya juga di mulut kita banyak sekali bakteri dan tidak wajar untuk bakteri itu ditransfer kepada anak gitu. Jadi kalau misalnya ditransfer ke anak, ya imun anak itu tidak sehat juga gitu. Nah apalagi kalau misalnya anaknya sudah remaja gitu, itu perlu dipertimbangkan juga. Jadi jangan asal banyak bacot. Sama seperti ini iklan dulu, sama seperti yang ini TNW ini. Jadi ini nggak banyak bacot, ya udah langsung kualitasnya yang ditunjukin. Jadi kalau misalnya juga kita bisa mencharger di sini, jadi enak banget untuk dipakai, simple, bisa dibawa kemana-mana, dan ada juga tas kecilnya. Jadi sesederhana itu sih, mengasihi dengan sederhana. Laki-laki nangis dibilang cengeng. Ibu punya hati nggak? Punya kan? Sama, laki-laki juga manusia, punya hati, punya rasa. Ya, Tuhan menciptakan air mata, Bu, nggak cuma di wanita, di laki-laki juga. Jadi kalau misalnya ibu ini bilang laki-laki itu kalau nangis cengeng, please lah, be a man. Emang laki-laki gak bisa nangis, hei? Emang lu kira yang bisa nangis cuma bencong doang? Cewek doang, bencong doang? Enggak, laki-laki lu mau sekekar apapun tetap bisa nangis, apalagi persoalan soal anak. Coba dipakai dulu hatinya dikit aja, Bu, dikit aja. Dipakai dulu hatinya. Terus katanya woman support woman. Bu, yang salah ya tetap salah. Nggak ada namanya woman support woman, walaupun dia salah tetap dibenarkan tuh nggak ada. Nggak ada sejarahnya woman support woman walaupun salah tetap dibenarkan gara-gara apa? Segender. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Kalau udah salah ya udah salah. Jangan udah salah tetap dibenarkan. Kapan dia belajarnya? Ini kan maksudnya ini kan teguran buat si perempuan itu, supaya nanti ke depannya itu jangan lagi ada arogan, jangan lagi ada kesombongan, tetap rendah hati walaupun ya ibaratnya dia lagi di atas. Jangan menghina orang, apalagi mantan suaminya yang dihina, yang dikata-katain. Terus apalagi soal lumpur dipermasalahin, yang katanya Ruben itu mungut dia dari lumpur. Kenapa yang disalahin itu reaksinya? Si Ruben bisa ngomong kayak gitu itu karena dia bereaksi atas apa yang udah dia terima. Ngerti nggak sampai sini? Jadi kenapa yang disalahin itu reaksinya? Kenapa nggak disalahin tuh penyebabnya? Nah, cobalah pakai logika dikit.
Kalau nggak punya hati itu minimal punya pikiran, bisa dipakai logikanya, bisa dicerna ini masalahnya tuh kenapa, gara-gara kenapa bisa sampai kayak gini tuh kenapa. Jangan cuman asal ngomong, jangan cuman asal ngetawain orang, bilang orang cengeng lah segala macem. Sumpah gue gak ngerti lagi ya, ibu ini punya hati atau enggak sih.